Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang hukum kasih. Pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Perkataan Tuhan Yesus, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Demikian firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu di Jakarta terjadi peristiwa perusakan mobil dan penganiayaan terhadap sopir mobil tersebut oleh pengendara ojek online. Penyebabnya hanyalah hal yang sepele dan kesalahpahaman. Tapi efeknya begitu brutal. Pengendara ojek online beramai-ramai merusak mobil dan mengejar serta menganiaya sopir dan penumpang mobil tersebut. Kita melihat hukum rimba dalam peristiwa ini. Betapa manusia membenci manusia sesamanya. Betapa seringnya kita melihat kebencian bermanifestasi penganiayaan dan teror. Begitu manusia sudah berkelompok, maka muncullah semangat kelompok yang membenci kelompok lain. Kelompok pengendara motor membenci pengendara mobil. Begitu juga sebaliknya. Para pengendara mobil membenci pengendara motor. Kelompok supporter klub sepak bola membenci kelompok supporter klub sepak bola yang lain. Kelompok suatu agama membenci kelompok agama yang lain. Hukum rimba tidak mengenal kata kasih. Hukum syariah pun demikian, tidak mengenal kasih. Di Malaysia saat ini ada 4 orang yang berjuang di pengadilan karena dianggap melanggar hukum syariah, karena berpindah agama. Di bawah hukum syariah, hukuman bagi mereka adalah mati, karena darah mereka dihalalkan untuk dibunuh. Orang-orang Yahudi mempunyai syariah berdasarkan Taurat Musa dalam perjanjian lama, di mana orang-orang Farisi menjadi polisi syariahnya yang akan mencari pelanggar-pelanggar hukum syariah dan menghukum mereka. Ada kisah dalam perjanjian baru di mana seorang wanita kedapatan berbuat zina. Kisah tersebut terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 3-9. Tertulis demikian, "Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, 'Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?' Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, 'Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.' Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, 'Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?' Jawabnya, 'Tidak ada, Tuhan.' Lalu kata Yesus, 'Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.'" Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut hukum syariah mereka, perempuan itu harus dirajam dengan batu sampai mati. Tapi Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang baru, yaitu hukum kasih. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang berdosa agar mereka bertobat.
Hal ini bukan berarti bahwa Tuhan mengizinkan dosa. Tuhan membenci perbuatan dosa, tapi mengasihi orang-orang yang masih hidup dalam dosa dan merindukan agar mereka bertobat dari dosanya, sehingga mereka memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bila hukuman mati dilaksanakan saat itu dengan merajam perempuan yang berdosa itu, maka pastilah ia akan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Namun Tuhan memberikan kemurahan dan anugerah-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita dalam praktek kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita menjalankan hukum rimba, main hakim sendiri tanpa kasih kepada sesama? Apakah kita memakai hukum syariah agama kita? Kita menghakimi orang lain berdasarkan aturan-aturan agama buatan manusia. Ada banyak contoh aturan agama. Salah satu contohnya adalah kita menghakimi orang lain yang beribadah tanpa bertepuk tangan, lalu kita katakan itu sesat. Atau sebaliknya, kita menghakimi orang yang beribadah dengan bertepuk tangan dan mengatakan hal itu sebagai sesat. Mari teladani Tuhan Yesus yang mengajar kita untuk berbuat kasih kepada sesama kita. Tuhanlah yang akan menghakimi. Bagian kita adalah mengasihi. Bukan berarti kita kompromi dengan dosa. Dosa harus ditegur dengan kasih. Hendaklah kita menyalurkan kasih Tuhan bagi sesama, mulai dari keluarga kita dan orang-orang di dekat kita. Tuhan Yesus memberikan perintah agar kita saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 12. Dan di dalam Lukas 6 ayat 37, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Kiranya renungan pada pagi hari ini memberikan kita pemahaman yang baru untuk kita hidup dalam kasih Kristus, mengasihi sesama kita sebagaimana Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini yang kami dengar, mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Pimpin kami dan tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengasihi setiap orang di sekitar kami, supaya kasih-Mu ya Tuhan memenuhi hati kami dan memampukan kami untuk memandang orang-orang di sekeliling kami dengan kasih Kristus. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan segala kesalahan dan dosa kami. Pimpin kami sepanjang hari ini ya Tuhan, agar kehidupan kami terus mengalami kemenangan di dalam Engkau. Berkat-Mu atas kami semua, sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.